Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pameran batik karya komunitas disabilitas Kota Magelang dan launching program Japri Diva jadi pengusaha mandiri pekerja difabel. Proyek perubahan proper Japri Diva oleh Wawan Setiadi SEMA MSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Sekdi, Bapak Ibu Kabid, Kasubag, LAUPT, Jabat Musuh dan saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari dalam acara evaluasi kegiatan pameran batik dan kemarin sekaligus melaunching proyek perubahan Japri Diva jadi pengusaha mandiri pekerja difabel dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pekerja difabel di Kota Magelang. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Yang hadir undangan juga cukup banyak, ada sekitar 240-an saya lihat kemarin di data hadir dari forum pimpinan daerah, Bu Kapolres, Pak Hasdim hadir, dari Pengadilan Negeri, dari Kejari, pengusaha, organisasi perangkat daerah, lurah, camat, dari BUMN ada Pak Jateng, BPJS saya lihat kemarin hadir, dan seperti yang sudah kita rencanakan termasuk melelang batik, dan alhamdulillah ada yang sampai laku 2 juta per kainnya, ada yang 1 juta dan sebagainya, ada yang dibeli langsung baik melalui tunai maupun melalui kris ya. Kemarin kita sudah buatkan kris dan alhamdulillah tercatat kemarin hasil penjualan sejumlah 17 juta, luar biasa. Harapan kita ke depan tidak berhenti di sini karena program ini berkelanjutan dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Tentunya ini perlu evaluasi, perlu perbaikan ke depan yang saya jumpai pasti ini terkait dengan manajemen depannya. Kalau membuat, insya Allah sudah bisa, tapi sudah bisa dengan berbagai keterbatasannya. Ada yang dengan berbagai macam ragam, karena Bapak Ibu melihat sendiri dari yang guna dasar, gambar gerak, bisu tuli. Kalau untuk bisu tuli kemarin perlu pada jemaat yang memerlukan waktu yang lebih untuk memberikan sebuah perintah. Tapi luar biasa dari instruktur, dari pendapat juga sangat support, sehingga tidak menjadikan kendala yang serius menurut saya. Karena setiap orang bisa menghasilkan produk, dan produknya juga menurut saya mempunyai nilai seni yang luar biasa. Saya Bapak Ibu saksikan cara membuatnya dengan berbagai effort atau berbagai upaya untuk bisa menyelesaikan, dan ternyata menghasilkan produk yang luar biasa. Laku sejumlah 17 juta dengan kain kurang lebih 50 lembar dalam waktu membuat 1 bulan, dan mulai proyek ini sampai hari ini berarti kurang lebih 2 bulan sudah bisa berproduksi, sudah bisa menghasilkan. Tinggal nanti memanajemeni terkait dengan aktivitas bisnisnya yang perlu kita pikirkan, pengelolaannya, terus marketingnya menurut saya juga harus perlu dilakukan dengan baik, karena pasti mempunyai market khusus ini ya. Nanti kita coba untuk dimarketkan lewat digital, dengan juga cara membuatnya, karena ini mempunyai nilai tambah, cara membuat budgetnya dengan video dan sebagainya. Dan ke depan tentunya ini perlu manajemen yang bagus. Dan kemarin saya ditelepon dari Kementerian Kerja diminta untuk pameran dengan
sudah diundang ke pameran. Nah, insya Allah nanti yang kita upayakan bisa mengikuti pameran di Jakarta bulan Oktober ini bentuk apresiasi bahwa kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari pengusaha, dari Komisi Nasional Disabilitas, dari Kementerian Tenaga Kerja, dari unit layanan disabilitas tenaga kerja ini memberikan sambutan yang luar biasa, karena memang ini bentuk bahwa negara hadir untuk memberikan aksesibilitas pada penyandang disabilitas, bahwa disabilitas itu muncul karena tidak diberikan akses, keterbatasan fisik ya, tapi kalau akses diberikan itu artinya inklusi, tidak ada hambatan, sehingga mari kita buat menjadikan lingkungan di sekitar kita, Kota Magelang dan akhirnya seluruh Indonesia menjadi Indonesia yang inklusif. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait evaluasi kegiatan ini. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan untuk dari Bu Sekdi selaku koordinator, Pak Mija dari tim monitoring dan evaluasi, Bu Eni selaku tim untuk pelatihan. Monggo waktu kami berikan. Apa dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kawan, para jurnalis, dan teman-teman semuanya yang pagi hari ini puji syukur kita sehat walafiat. Yang pertama memang kami terima kasih dengan teman-teman semuanya, sehingga pameran kemarin itu sukses. Banyak mengapresiasi itu sebagai hal yang sukses, termasuk Pak Wali Kota kemarin selesai itu juga menyampaikan ke saya kalau sukses pada sisi ini, saya suka. Kemudian ini tak lepas semuanya terlibat dan luar biasa teman-teman, sudah endengan semua beliau pun berhasil, walaupun di awal kita kegiatan kan tidak budgeter nih awalnya, tapi maksudnya kita nanti terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan ini, nah nanti mohon ini antar ini aja kami terus Pak Menteri PLK sama sekretariat, nanti kita coba cek permohonannya apa saja biar bisa kita apa campaign di Solo Baru seperti itu. Kemudian kalau mungkin apa ya, sedikit evaluasinya ya sih, saya kira ya, karena memang kita persiapannya juga tidak terlalu banyak waktunya, saya kira sudah cukup sih. Dan mungkin Pak Wawan kalau termasuk kalau mau ada pameran ke depan seperti Oktober itu, nah ini seandainya belum ada anggarannya, seperti itu anggarannya nanti seperti apa bentuknya biar kita, karena kita belum punya, kalau memungkinkan di perubahan dimintakan, nanti kita mintakan, tapi kalau misalkan antisipasi karena keuangan daerah sudah terbatasi, nah itu nanti mungkin bisa diberikan alternatif yang lain di CSR atau apa dulu. Saya kira itu mungkin dari yang lain akan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Dinas, Sekretaris, Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pameran batik dan launching Japri Diva. Nah, kemarin di luar dugaan kita nggak antusias dari
tamu undangan dan teman-teman dari disabilitas yang sangat luar biasa. Yang menurut saya memang yang paling dipikirkan adalah keberlanjutan Pak Wali. Bagaimana kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Mungkin yang perlu dipikirkan adalah wadah. Kalau selama ini memang wadahnya itu hanya sekedar sukarela. Nah itu memang ketika nanti kita sudah menemukan wadah yang pas, misalkan mau pakai Rubika atau mungkin nanti kalau kemarin sempat ada suntingan di kantor Disnaker, itu akan lebih terpantau, lebih itu Pak Oman, lebih terpantaunya itu lebih tersistem gitu. Soalnya kalau menurut saya sih kalau di tempatnya hanya sekedar yang ada, menggunakan yang ada itu kurang tersistem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan keberlanjutan pelatihan. Karena kan sebenarnya ini tidak hanya sekedar berhenti di sini. Mungkin nanti bisa selain tadi yang disarankan Bu Susi, anggaran untuk pameran, tapi anggaran juga untuk pelatihan. Pelatihan dalam arti anggaran pelatihan untuk bahasanya itu skill up-nya. Karena kan selama ini masih didampingi oleh instruktur yang dari komunitas. Nah ini kan instruktur mungkin nanti bisa dikembangkan instruktur yang memang benar-benar mahir seperti yang lagi ini kan badai yang menggunakan produk-produk alami. Ecoprint, itu juga pasarannya juga lagi lumayan itu. Tidak hanya kain aja, tapi nanti mungkin bisa dikemas di bentuk yang lain, bisa dibentuk tas atau mungkin dompet itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga terkait dengan monefnya. Monefnya nanti kita mau seperti apa juga nanti perlu dibahas bareng. Kira-kira monefnya nanti mau 3 bulanan atau 6 bulanan atau bagaimana. Tapi saya kira ketika wadah untuk komunitas ini sudah difasilitasi, secara otomatis nanti kita akan bergerak di situ. Gitu, secara otomatis akan begitu. Berbeda ketika wadah itu hanya menggunakan seadanya, itu pasti tanggung jawab dari, menurut saya sih tanggung jawab dari dinas itu kurang, perhatiannya kurang. Nah, ini juga mungkin kaitannya dengan unit layanan disabilitas yang insya Allah nanti yang kalau disetujui kan diadakan di perubahan dulu untuk satkerasnya. Kalau disetujui kan nanti kita bisa bergerak juga di situ. Mungkin sementara begitu Pak Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pak Kepala Dinas dan Bapak Ibu semuanya. Saya hanya nambahin, tadi sudah disampaikan Bu Sekjen dan Bu Kabit Bu Eni yang mungkin ini yang perlu kita pikirkan tadi, ini proyek perubahan. Proyek perubahan, harapan kita berubah tidak hanya sesaat, tapi kelanjutannya betul, kelanjutannya jangan sampai ini setelah selesai pelatihan sudah. Yang perlu kita pikirkan tadi bahwa Basnas terkait dengan wadahnya, yang bukan wadah terkait dengan lembaganya. Saat ini kan mereka belum terbentuk komunitasnya, belum ada. Ini diwadahi lembaganya apa, kemudian juga tempatnya. Tempatnya kemarin masih bingung mau di tempat siapa, tapi kalau juga salah satu peserta, salah satu anggota juga kurang efektif, mungkin juga tempatnya. Kalau kemarin sempat kita berpikir di BLK juga kalau pas banyak pelajar juga kurang efektif. Ya, selama tidak dipakai tidak masalah. Kemudian juga ada Rubika. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembinaannya otomatis dari kita tetap ada yang selalu memantau mewadahi mereka. Sebabnya ini perubahan tidak melekat pada dinas kita. Ini sangat berhubungan dengan pihak lain, dengan komunitas mereka. Nah, ini yang kita kelola adalah SDM yang misalnya alhamdulillah kita didik dengan luar biasa dan mereka juga semangat. Yang wadah yang pertama pada organisasinya, yang kedua tempatnya.
kalau sudah ini mengarah kepada produk, otomatis kita harus koordinasi yang pertama dengan Disperindak terkait dengan permasalahannya. Kemudian juga terkait dengan anggotanya, Dinas Sosial Disabilitas. Pada awal pelatihan saya sudah sama Pak Bambang dan komunikasi, saya matur sekaligus secara lisan bahwa untuk teman-teman disabilitas akan kita latih batik, dan saya itu welcome dan untuk ya ini yang perlu kita pikirkan juga secara real untuk pendamping itu kemarin Bu Eli sama Bu Priyo, tetapi secara kedinasan itu dari Dinsos kemarin Pak Yono yang hadir pada waktu mau mulai pelatihan batik yang PBN yang kedua itu saya dan Mbak Nuri sudah mencoba untuk mengkoordinasi keduanya. Kita panggil di BLK. Nah, ini kelihatannya belum klik, belum klop gitu. Masih ada beberapa yang kok kayak perang klik. Nah, perubahan ini perubahan selamanya, harapan kita selamanya, dan mereka menjadi produk yang spesial karena yang memproduksi juga spesial dan menjadi perhatian semuanya. Terbukti kemarin waktu pameran antusias sekali para yang hadir di pameran, antusias sekali dan apresiasinya lebih dari yang biasanya. Nah, ini betul bahwa Pak Kepala terkait dengan keberlanjutan perubahan ini, jangan perubahan ini hanya sementara untuk mereka, tetapi ini betul-betul ada wadah bagi mereka bisa berkomunikasi, bisa berkumpul, bisa berkarya di komunitas itu. Nanti kalau bisa juga ada produk, mereka bisa memproduksi, bisa melanjutkan membuat batik. Ya. Ini yang paling pokok. Karena kalau berkumpul-kumpul hanya berkumpul-kumpul tok, ya tidak ada gunanya. Jadi mereka ada tempat, ada wadah untuk mereka berkarya di, misalkan di Rubika, misalkan bisa di Rubika. Itu ada alat-alatnya kita siapkan. Nah, kalau pelatih Pak Agus, saya kira masih punya beban apa ya, tanggung jawab moral untuk melanjutkan mereka, karena merasa mereka itu ada anak didik Pak Agus, pasti dalam pembinaan tidak akan lepas begitu saja. Mungkin sementara itu Pak, terima kasih. Mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wawan dan juga seluruh pejabat struktural dan teman-teman semua. Sedikit yang ingin saya tambahkan mengenai keberlanjutan pelatihan membatik ini, Pak. Yang saya menurut pandangan saya, mungkin yang harus diselesaikan dulu adalah permasalahan antara pendamping, karena anak-anak didiknya juga seperti godok-godokan. Istilahnya yang harus diselesaikan dulu, mungkin perlu kita fasilitasi. Kemarin pertama belum berhasil ya Pak, yang kedua mungkin perlu kita undang lagi, karena kemarin Sewu beliau itu di depan saya nangis-nangis karena merasa itu sukarelawan sekondi, Pak Yana sempat bilang seperti itu. Terus mungkin itu yang perlu diselesaikan dulu. Terus masalah keberlanjutan tempat berkarya alumni, selain di Rubika mungkin di BLK kita ada outdoor yang di belakang Pak, alat-alatnya juga ada. Besok Pak Agus katanya mau mengembalikan. Kalau kita ngeleponi Pak Agus terus sepertinya tidak enak, karena anak-anak kelihatannya masih, terutama Mbak Ulan, masih senang setiap hari ke sana minta kain, nggak gagal minta kain lagi. Pak Agus sampai sambat, Nyuk Sewu itu pewarnanya toko dicampur sak karepe Mbak, jadi agak boros. Dan kemarin memang Nyuk Sewu perlu kita sampaikan ada pembekakan di bahan Pak, yang APBD sampai 18 juta, yang APBN maksimal 15 itu sudah kena pajak. Kita kemarin ke Pak Agus 16.500 Pak. Jadi tapi saya sudah ngatur yang APBN bisa kita siasati
ada dana yang untuk distribusi peralatan, dan nanti kita SPJ kan bisa untuk penutup. Dan Niko mungkin yang perlu saya sampaikan sekali lagi, mungkin Pak Wawan bisa memfasilitasi Pak permasalahan intern antara pendamping biar anak-anak juga merasa nyaman. Itu saja yang mungkin bisa tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kan sudah satu mobil dengan saya Pak, itu Pak. Terima kasih atas pendapatnya, masukannya. Memang di lapangan terjadi hal demikian. Pertama tadi dari Bu Sekjen menyampaikan untuk siapkan anggarannya bila ada pameran berikutnya hadir. Kemarin setelah selesai pameran, hari berikutnya itu hari Selasa sudah kami kumpulkan antara Komunitas Disabilitas, pendamping, dan Pak Agus Asik terkait beberapa hal yang akan kita lakukan terkait pelaksanaan kegiatan dan sebagainya, sehingga ini evaluasi dari beberapa tim kita kemarin yang tim pendamping dan Komunitas Disabilitas juga kami lakukan, termasuk manajemen nanti pendapatannya itu seperti apa, sudah kita sepakati kemarin. Jadi 40 balik pembatik, 40 nanti diberikan alat kerja lagi, maksudnya alat produksi, kain, berwarna, malam dan sebagainya. 20 nanti untuk operasional. Itu ya 350. Jika laku 350 ke atas, itu nanti 75, 25 sisanya itu. Misalnya laku 1 juta ya, dan 7 yang 650 dibagi lagi 75, 25. Karena kemarin kan berasumsi untuk pemula ini dihargai 350 Pak Agus kurangkan seperti itu, sehingga sudah dibenar dan setuju. Itu dalam rangka mengantisipasi nanti kalau sudah menjadikan hasil itu kan biasanya kan itu hakku, ini duitku kan, kalau dikasihkan semua nanti lah untuk ongkos produksi selanjutnya apa, masa mau kita minta ke para pihak lain kan ya menjadi tidak mandiri lagi kan. Sudah itu kan yang kita sepakati, termasuk nanti pameran itu mungkin kalau dari hasil-hasil itu memungkinkan akan bisa dibantu dari itu, atau nanti dengan kegiatan unit layanan disabilitas. Kemarin saya sudah mengkomunikasikan dengan Pak Beda, memungkinkan bahwa ini nanti karena UL di Ketenagakerjaan ada, kita sudah punya SK untuk pokjanya juga sudah kita buat, kemarin sudah saya tanda tangani pokja untuk pengembangan kapasitas pokja difabel, sudah kita susun sehingga secara kelembagaan insya Allah sudah kuat. Tinggal nanti strategi di perubahan kita geser, kalau tidak boleh menambah pelapor, untuk menambahkan itu paling tidak bisa untuk memberangkatkan 3 orang, itu strateginya. Terima kasih Bu Susi tadi untuk kegiatan ini sudah dikoordinatori berjalan dengan baik. Yang kedua untuk Bu Eni terkait keberlanjutannya, sama juga Pak Mujan, sama juga Bu Susi tadi, keberlanjutannya menjadi tantangan bersama, sehingga memang tekad kita bersama kemarin dari awal memang tidak berhenti hanya sebatas pelatihan selesai, karena mereka punya potensi untuk dikembangkan. Batiknya juga Pak Agus kemarin yang sudah 18 tahun batik belum pernah menemukan corak yang dibuat seperti bulan. Itu memang unik dan ya walaupun tidak punya pakem aliran batik, tapi itu abstrak dan mempunyai tema. Itu di dalam itu tulisan sebenarnya, tulisan dan ada temanya. Tema dia sedang apa itu biasanya di situ. Sehingga ini menurut saya menjadi batik yang unik untuk produknya Simulasi, dan saya masih punya PR juga mau menamakan batiknya ini apa lagi. Dan punya dikasih nama lagi. Nama yang bisa itu membranding dan menjual. Kalau perlu nanti ya bisa dijual ke luar negeri juga, ditambahkan dengan film video cara membuatnya, karena itu lebih mendapatkan itu strategi di sana yang perlu dipikirkan secara khusus untuk
keinginan juga harus punya, ya paling tidak kayak tempat seperti di workshopnya Pak Agus. Karena kalau ada tempat seperti itu menambahkan kreativitas teman-teman disabilitas ini lebih berkembang. Ada tempat untuk praktek dan sebagainya. Nah ini yang menjadi PR-nya nanti kita upayakan, insya Allah kalau kita support bareng-bareng nanti pasti ada jalan. Apakah nanti di Rubika atau di kemarin ada orang tua yang mempersilahkan diri garasinya dijadikan tempat komunitas. Hanya belum saya cek seperti apa nanti luasnya berapa untuk bisa berkegiatan mengganggu atau tidak. Dan sudah saya sampaikan kemarin dari perwakilan komunitas disabilitas untuk kegiatan ini dengan Pak Agus kemarin selesai dengan berakhirnya kegiatan pameran, sehingga untuk aktivitas kesana harus dibatasi dengan janjian dengan Pak Agus, tidak terus mengganggu aktivitas Pak Agus. Pak Agus kan harus berproduksi juga, sehingga sambil mendarin ojo pilih wono yang sudah selesai. Kalau kesana pun nanti setelah ada material misalnya tinggal water gelas, oke lah bareng-bareng sekali tempo. Tapi untuk aktivitas yang lainnya sedang kami pikirkan, nanti kita kumpul bersama dengan komunitas, dengan orang tua, dengan pendamping. Ini keberlanjutannya seperti apa? Biasanya juga mendapatkan masukan dari mereka terkait dengan keberlanjutan ini. Tapi insya Allah kita support, hanya belum ada pembahasan lebih lanjut terkait tempat dan sebagainya. Dan saya kira ini kalau disampaikan ke para pihak Wali, semua Pak Wali kemarin saya pikir juga mendukung ya, khusus ya mendukung, karena memang ya ini bagian dari peran negara memang harus hadir. Saya sampaikan kemarin di sambutan juga no-one left behind, atau tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam proses untuk mengisi kegiatan pembangunan. Dan kita mencoba menjadikan Indonesia inklusif, tidak ada barrier atau keterbatasan bagi sahabat-sahabat penyandang disabilitas ini. Apalagi tadi Mas, untuk ya perlu struktur memungkinkan tidak Bu Nuki, tapi ini juga tergantung SDM juga ya. Struktur kita hanya 3. Besok mungkin kalau memungkinkan usulan Bu Sekdin, Bu Dian Umpak, struktur untuk batik, saya kira sudah bisa kita. Maksudnya dengan pengalaman ini, kalau ada struktur batik, selain kita kerjasama dengan Pak Agus, kan kita juga ada. Ya kalau ada struktur batik ada ya, maksudnya jobnya itu. Ya, nanti kita sampaikan ke BKP SDM. Jadi nanti selain misalnya buka barista, kita juga punya membuat batik. Apalagi Bu Nuki sudah bisa ada pengalaman mengajar batik untuk disabilitas, ini sebuah ya paling tidak ini sebagai unggulan menurut kami. Nanti ke depan terkait dengan pemberdayaannya, manajemennya, ada pameran-pameran direncanakan sesuai dengan kegiatan yang ada. Kalau pas latihan BPN atau BPD pun saya memungkinkan, dan tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan yang lain. Hanya pengalaman yang sudah kita laksanakan dan terbukti bisa itu membagi disabilitas. Dan sangat biasa saja sampai kalau nggak milih beliau kerja lingkungan, karena prosesnya itu progresnya itu luar biasa. Saya saja belum tentu bisa membuat batik yang seperti itu. Terus apa lagi tadi? Untuk instruktur terus ekoprint ya bagi nanti pengembangan kedepannya tidak hanya batik, bisa dibuat tas, bisa dibuat bentuk yang lain juga. Ini akan kita fasilitasi di UL di Ketenagakerjaan dari nanti. Nah, terkait tadi menyambung Pak Mija juga terkait ini ranah siapa dengan disabilitas, saya kira karena kemarin kita sudah sepakat untuk pelatihan di bawah ketingkatan ya, menurut kami ini tinggal nanti
komunikasi, mekanisme sinergi dan kolaborasinya. Ya memang ke depan PR itu, tapi kemarin saya pikir targetnya jalan dulu kan begitu. Itu sampai nanti kita komunikasikan bahwa tujuan kita itu adalah dalam rangka untuk pemberdayaan teman-teman yang disabilitas. Insya Allah nanti ada ini juga baru 2 bulan baru memulai. Terus dari Gunung ada acara pendampingan yang sudah sempat saya di Lumika juga ada di outdoor di belakangnya nanti. Nah ini perlu pembenahan juga. Jika nanti anggaran di 2024 memungkinkan kan untuk make up itu Bu Susi, dan kalau disetujui outdoor belakang di make up lah biar nggak berantakan seperti itu, nanti tempatnya biar nice, biar nyaman, bisa sih. Dan saya kira ini bentuk kolaborasi dengan pengrajin. Pak Agus pun juga sekali tumpung dan kita juga ke sana. Kemarin sudah sepakat di sebulan sekali jual ini oke. Tapi kalau yang seri-seri yang mengganggu dan itu tidak mandiri ya gitu. Yang akan kita kejar targetnya mandiri malah tidak mandiri. Tetap kita upayakan nanti untuk kita punya tempat sendiri. Itu menjadi PR jangka menengah dan jangka panjang. Saya kira cukup ya. Kenapa Pak Lusen? Ini Pak, saatnya ada pertanyaan yang sensitif masalah keuangan. Ini perlu segera kita konsultasikan dengan para pihak. Masuk kemarin Pak Agus kan sudah tidak menyampaikan ini ada uang, ada sensitif. Kalau ada masalah uang nanti bisa merepotkan kita. Nah, ini saya hitung-hitung untuk produk kemarin terjual 17 juta. Belum lagi nanti yang dibeli oleh Mas Sudah termasuk itu Mas. Udah itu gitu. Yang kemudian yang dibeli oleh teman-teman kita di sekitar ada berapa? Sekitar ada 19 juta segera untuk berlanjutan. Dan ini kan juga perlu alat produksi. Ya. Nah, termasuk yang merasa kemarin batiknya terjual ini karya saya, mereka juga hafal tuh Pak. Batik kalau saya buat ini yang terjual diberi Pak Wali seperti kemarin yang itu Wali Ningsih itu diberi Pak Wali 2 juta, itu kan juga harus belum ini uangnya ini kan belum dibicarakan dengan, makanya seperti kemarin pesan Pak Bos masalah keuangan ada masalah yang sedikit, kalau tidak nanti bisa ubah sendiri, apalagi ada orang luar yang masuk, oh ini karya ini kenapa nggak diberikan, pokoknya nanti segera kita perlu ada intervensi dari kita. Kalau kita ini kan posisinya netral. Yang kedua, yang memfasilitasi pelatihan, yang kita yang memfasilitasi. Mungkin lebih dari itu nanti kita intervensi. Satu masalah pembentukan sebagainya, kedua masalah pengaturan keuangannya. Itu Pak. Terima kasih. Kemarin sudah saya bahas dengan Pak Agus dengan pendamping dan perwakilan komunitas disabilitas. Untuk yang lelang itu kan Pak Agus menyampaikan mungkin ada dilelang yang mungkin hasilnya segede mungkin untuk mengangkat produk. Jadi teman jangan memutuskan untuk yang hasil lelang 50 dibalikan ke pembuat. Kalau memang dengan baik ini adalah di model lelang ini yo batin sejuta jadinya pas gitu. Terus sampai yang Mbak Wahyu itu 2 juta itu kalau tidak pas dilelang ya kemungkinan nggak harus itu, sehingga sudah sepantasnya misalnya kemarin diputuskan 50% untuk pembatik, 50% nanti dibalikan ke operasional. Itu sudah diputuskan, tinggal belum memanggil para pihaknya ini. Memang kemarin segera Pak Wan ya, kemarin saya ke Solo, insya Allah mungkin besok Pak Dirjen kita panggil yang 4 orang itu, sehingga biar tidak menjadikan sangka itu dilelang, ditilang, kan. Dan itu pun nanti pas memberikannya juga tidak langsung diberikan misalnya ke Wulan, dan Wulan kok dikepin kok sing nampani adik ibu Mbak saya. Nah kemarin sudah diputuskan sebagian dikasihkan Wulan, sebagian ada uang operasional yang butuh perhatian seperti itu. Ada yang manajemen ini nanti yang harus dipercaya seperti itu ya. Nanti kita serahkan ke komunitas. Kita serahkan ke komunitas. Ada buku khusus untuk yang
Wulan itu kan kemarin ditanyakan pas dapat uang satu dia minta apa itu, aku dibilang, aku minta duitnya dari siapa? Kasih nanti semua, kamu dapat apa? Enggak. Kita juga mengedukasi keluarga juga sebenarnya, jangan sampai mereka sudah bisa bekerja tapi dieksploitasi. Nah, saya nggak mau. Nanti saya juga memberikan edukasi keluarga juga. Misalnya nanti keluarga dulu ini hasilnya kok nggak diberikan semua. Itu kan untuk kebutuhan yang bersangkutan juga. Nanti mereka butuh rokok, mau kemarin dia butuh sepatu aja. Ada konsep itu ya sudah dikasihkan. Ini ceritanya seperti itu, sehingga perlu manajemen lagi, perlu manajemen tambahan. Sampai segitunya kemarin diulas sudah Pak Ujang kemarin, saya itu jadi 2 jam itu pas sebelum rapat itu rapat sensus itu saya ulas semua itu, sehingga memang hal-hal yang nanti menjadikan keributan sudah kita antisipasi ya, masalah antisipasinya ini memenuhi kaidah para pihak. Ini yang perlu nanti. Tapi insya Allah kalau kita bisa mempertahankan alasannya, argumentasi, insya Allah bisa. Dan seharusnya mereka bergabung pun juga harus mentaati ketentuan yang seperti itu. Kita niatnya nanti mencoba membantu, tapi malah jadi permasalahan di dunia. Jadi kita juga tidak mengingat seperti itu. Matur Pak Mija juga diingatkan, kemarin juga kami sampaikan sampai sudah membahas sama itu. Sampai kemarin 40, 20, terus 75, terus yang itu 50. Insya Allah nanti kita sampaikan dipanggil dengan keluarganya juga untuk menjelaskan dan menyampaikan ke mereka bahwa itu juga itu karena ini menjadilah kalau dijual dengan biasa itu jadi orang paling bukan terus kita merendahkan hasil mereka, tidak. Ini kan menjadi lelang itu kan lain. Nah, dijual biasa ya pahitnya kayak saya terlalu gimana mas? Kalau saya sih memang anak-anak sebaiknya itu kan harga itu ada standarnya. Misalnya kan sebenarnya harganya itu dipatok kalau ada kalau unsur pemula itu kan harga 350. Jadi entah itu mekanismenya itu lelang atau enggak, berarti teman-teman itu ya standarnya berarti 350. Dan sisanya itu sementara untuk misalkan operasional, pengembangan. Kayak gitu, kecuali misalkan ini dari peserta itu di berjalannya waktu mereka sudah bisa mandiri, itu monggo silahkan. Tapi kan selama dia masih dalam pengawasan kita, itu ibaratnya itu kita masih berhak untuk buat standar untuk mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Wan, tadi disampaikan bahwa hal uang itu kan pasti yang sensitif tau. Kalau saya sih alangkah lebih baiknya memang prosentase itu dituangkan menjagani, misalkan iki sewaya-waya sama sing komplit, itu kan sudah kesepakatan. Itu kita misalkan pembagiannya 40 atau 40-60 gitu. Kalau saya gitu. Memang itu yang agak ribet sing APBD, sing APBN itu mereka sudah ada aktivitas pun sebenarnya sudah matur, tapi kita juga tidak memperhatikan atas hasilnya, tetap kita ajukan. Tapi kemarin yang sensitif itu memang yang alumni APBD. Ya, terus yang wes ngerti gawean dan sebagainya. Terus yang tadi lali Pak Mijan menanggapi juga terkait apa mau jadi lali. Tambahan sedikit nih Pak Wawan. Sebenarnya kemarin saran saya sudah sampaikan. Jadi karena teman-teman difabel itu kan kondisinya ya tidak seperti kita kalau ini, supaya saya contohkan kemarin saya dihubungi tetangganya Dina itu sudah ribut sekali minta diberikan canting, malam dan sebagainya. Nah, sekali berikan di Jogjangi. Nah, hanya mengingatkan saja kalau memang mereka sebaiknya cepat-cepat difasilitasi untuk nanti orang mood lagi gitu. Katanya tetangganya itu, mungkin bocah yang mau naik muda hilang, gimana Mbak? Jadi,
Yang menunggu jangan lama, dia di rumah nanti bisa beraktivitas ke bantuan peralatannya itu. Oke, Pak sekaligus menjawab Pak Mijani tadi yang saya lupa mau ngomong alat produksi Pak Mijani. Memang ini hanya belum kita bahas karena baru selesai pameran, terus baru masalah manajemen keuangan. Nah ini memang yang saya pikirkan sebenarnya monggo kita pikirkan bareng sambil menunggu bantuan dari PT Telkom. Kalau PT Telkom di bawah 10 juta, insya Allah bisa dibantu. Hanya saya koordinasi dengan Dimas, belum ada berita itu jadi di bantu atau tidak. Kalau saya sih optimis, hanya nanti berapa nilainya paling seperti ini. Nah itu dalam rangka untuk menggunakan produksi. Selagi menunggu itu, saya pikir nanti kita berikan malam dan kain dari hasil penjualan kemarin. Sementara kalau kompor kita pinjamkan yang 4 dulu itu, karena beli kompor kan 300. Nanti saya lihat dulu maksudnya hasil dari penjualan kemarin, promosinya yang untuk bisa berjalan produksi itu ada berapa. Kalau menurut saya yang paling urgent itu malah kain, karena kain kan harus awal membuat itu kan kain, mempola dan canting dan mencanting itu. Jadi teman-teman ini minggu ini mungkin antara besok atau Sabtu akan saya kumpulkan untuk paling besok pagi atau besok siang untuk membahas ini, karena memang antusias mereka untuk membantu itu harus segera kita wadai. Nggak ada alat produksinya yang memang terus ngopong meneng, apalagi sing segup dulu. Terus ke depan juga kita arahkan polanya itu tidak lagi terus nanti batik sing suka ijene kan gitu. Karena nanti harus lihat pasar kemarin kawung itu yang dibuat Aldo itu sudah dipesan Pak Peter. Karena kawungnya apa ya, nanti kita coba-coba yang artistik, yang model batik yang Jawa atau yang apa yang itu sekiranya terus ini siapa yang jago gambar siapa Mas? Andika itu juga kalau gambar-gambar Garuda apa itu bagus. Nanti maka perlu mengarahkan mereka ke depan untuk lebih cara membatiknya lebih diarahkan. Kalau kemarin kan mau bawa sepeda apa gitu. Tapi seperti itu mau pun sudah lakukan luar biasa. Apalagi kalau kita poles, kita arahkan motifnya seperti apa. Nanti deh cekap. Dan sekarang masih ada rapat satu lagi ya. Ya, boleh. Nanti ngikut yang apa? Yang wisuda nanti kita. Ya, Pak Dia. Kaitannya kelanjutan Pak, kemarin dari beberapa kepala OPD juga ada yang pesan batik. Iya. Terus kami ke sana, terus mereka membeli batik-batik itu, tapi mereka inginnya saling bed gitu loh Pak. Jadi otomatis setelah pasca pameran ini tetap kita harus produksi terus. Siapa tahu nanti OPD yang lain juga akan menginginkan yang seperti itu. Pak Tanwan, bagian kalau yang itu ditangkap dulu aja. Ditangkap itu ibu bapak maunya modelnya seperti apa? Hanya kalau batik tulis kan tidak bisa cepat jadinya. Benar untuk bisa menunggu. Jadi kita juga sebagai marketing untuk sahabat menunggu dibuatkan. Nah ini yang ke depan juga kita perlu profil batiknya juga. Banyak yang kita kerjakan untuk menuju sebuah bisnis batik tulis yang lebih tertata rapi. Selanjutnya cukup ya untuk ini ya. Kita rapat untuk persiapan wisuda wirausaha. Moga Bu Heri langsung memimpin. Menurut saya sebagai membuka kegiatan wisuda wirausaha, intinya kita sudah punya pengawalan yang kemarin wisuda Jigor. Moga yang nanti sisi-sisi mana yang masih ada kekurangannya untuk kita support, termasuk undangan RTRW itu kan tidak efisien menurut saya. Apakah itu perlu kamu undang RTRW atau mengundang dari pihak yang lain juga, misalnya organisasi. Ya tidak harus dibuka menurut saya berarti. Misalnya bisa jadi 500 tapi di sisi sebelah barat saja kebas api. Kayak kemarin kita menghadirkan 200 itu bisa ya. Kemarin itu ya. Nah makanya besok kita
kafe, toko apa itu maksudnya kayak sak kopi apa pun diundang aja, karena di situ kan ada alumni barista juga, sehingga kita menunjukkan kepada stakeholder ini loh ada wisudawan usaha, alumni bisa berbuka, bisa barista, bisa menjadi dan sebagainya. Termasuk misalnya dari pihak Tunas Jaya diundang ke apa, itu malah kemungkinan kehadirannya lebih tinggi menurut saya. Nah Pak saya bisa ini, nah saya hanya kan kira apa benar-benar pestakok yang lulus ya Pak, undang kasih pemberdayaan ini ono sangat orang ya. Itu kan indikasi berarti nek ono kira tetap mungkin itu berarti mungkin saya terus nanti yang panggung itu nanti diminta saja misalnya lewat siapa anggun yang sama di make-up sekalian apa sekalian dengan nilai segitu dan kayak hiburan juga ditantang dulu, mungkin seperti itu saran saya. Ada yang lain-lain pengalaman ada yang masih belum sempurna maupun nanti disampaikan sehingga kita bisa diskusi, termasuk perlu nggak ngejak arah jualan KM barang tapi waktunya kan tinggal 2 minggu cukup, waktunya enggak seperti itu harinya juga hari apa ya Bu? Selasa kalau hari Selasa, hari Rabunya kan libur. Terus oh ya apakah itu memungkinkan tidak? Nah itu kan kita harus gerak dengan disiplinkan dan sebagainya, apa yang sudah kita biasa itu jajah, kemungkinan lakunya bagaimana. Nek kolaborasi sama video ya mesti butuh waktu sing ya sudah seperti kemarin saja nggak apa-apa, yang penting target usaha kita tercapai. Atau suruh dari saya sebagai buka mau dilanjutkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.